Tambah ganteng kalau pakai parfum, pakai sepatu, jambul ditinggikan. Selamat datang di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Kami salah satu rumah sakit pendidikan. Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum mempunyai visi selangkah di depan, serta misi menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa. Hal ini selaras dengan misi pertama Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur. Berdasar surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum? Cek bisa. Institusi pendidikan memasukkan surat ke bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan perihal penggunaan Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum sebagai lahan praktek. Tentunya, instansi pendidikan tersebut sudah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Setelah itu, surat tersebut ditindaklanjuti dengan melihat rasio pasien dengan jumlah pendidik serta variasi kasus yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. 1:5 untuk pendidikan dokter dan 1:7 untuk profesi lainnya. Khusus untuk pendidikan keperawatan, kami melaksanakan perancangan pendidikan dengan mengundang seluruh instansi pendidikan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum terkait pengaturan jadwal praktek sehingga keseimbangan antara mahasiswa atau peserta didik dengan pembimbing klinik serta variasi kasus tetap terjaga. Jika sudah sesuai, dilakukan persamaan persepsi antara pembimbing klinik Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum dengan institusi pendidikan. Tujuannya adalah agar terjadi kesepemahaman tentang mahasiswa atau peserta didik yang akan berpraktek. Setelah itu, diadakan orientasi mahasiswa peserta didik sebelum berpraktek, mulai dari profil, pencegahan dan pengendalian infeksi, kefarmasian, manajemen risiko dan keselamatan pasien, penggunaan APAR, BHD, SARPRAS, SPO, alur pelayanan, tingkat supervisi, sampai dengan batasan wewenang. Sebagai persiapan, seluruh pembimbing memegang buku pedoman dan panduan penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum sebagai acuan pelaksanaan praktek mahasiswa atau peserta didik. Mahasiswa yang berpraktek mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan tujuan kompetensinya. Bedside teaching ada, pembelajaran BHD juga ada, dan tentunya diberikan pembelajaran asesmen pasien serta bagaimana menegakkan diagnosa. Seminar kasus ada juga, dan antar profesi lagi. Mahasiswa juga dilibatkan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, diantaranya ikut serta dalam sosialisasi cuci tangan, ada juga pendidikan kesehatan tentang fase jatuh. Selain itu, penelitian juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, dan mahasiswa atau peserta didik diberikan kesempatan melakukan penelitian bersama pembimbing klinik dan pembimbing akademik. Lintas profesi boleh. Semua aktivitas tersebut tercatat dengan baik di logbook yang telah disediakan. Bagaimana dengan fasilitas yang ada? Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum punya aula trias yang biasa dimanfaatkan mahasiswa untuk seminar kasus ataupun saat orientasi. Ada juga perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap dan perpustakaannya juga sudah digital. Semua itu hasil kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga ruang belajar, ruang skill lab, dan ruang diskusi. Untuk koas, ada ruang istirahat yang kami siapkan, dan kami terus berbenah dengan menyiapkan ruangan istirahat yang lebih nyaman lagi. Bagaimana dengan mahasiswa atau peserta didik yang tempat tinggalnya jauh? Kami ada asrama yang siap menampung mahasiswa ataupun peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik kami sudah sesuai tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi bagi staf medik fungsional yang akan diangkat menjadi tenaga pengajar. Ada juga SK pengangkatan atau penugasan dari direktur sebagai staf yang melaksanakan tugas kependidikan di rumah sakit. Supervisor penilai juga ada. Tentunya, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum berkomitmen penuh dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pendidikan berkelanjutan, seminar, maupun pelatihan-pelatihan. Di akhir masa praktek, mahasiswa diberikan kesempatan memberikan umpan balik kepada tenaga pengajar serta penyelenggaraan pendidikan berupa kuesioner yang kemudian hasilnya dianalisis sebagai dasar dalam pembenahan-pembenahan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih baik lagi. Mahasiswa atau peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dilakukan penilaian oleh pembimbing lahan dan pembimbing akademik. Nilai dari pembimbing lahan dengan diketahui oleh tim Kordik dan bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan diserahkan ke institusi pendidikan dengan disertai pengantar dari direktur maksimal 7 hari setelah mahasiswa atau peserta didik selesai berpraktek. Tim Kordik dengan surat keputusan direktur dibentuk tim koordinasi pendidikan yang terdiri dari unsur Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum dan institusi pendidikan. Ruang sekretariat bersama ada. Agar penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum berjalan lebih baik lagi, kami lakukan evaluasi pendidikan dengan mengundang seluruh institusi pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum untuk melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut meliputi SDM, sarana prasarana, pembelajaran, dan hal-hal
hal lainnya yang dianggap perlu. Berikut kata mereka tentang penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muda Laila Safia Ramadhani. Selama saya berpraktik di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini, saya mendapatkan bimbingan dari dokter pembimbing klinik berupa pelajaran seperti apa, bagaimana cara menganamnesis pasien, bagaimana cara menegakkan diagnosis pasien. Itu kami juga dapat pelajaran-pelajaran seperti bedside teaching, diskusi kasus mengenai bagaimana tentang keadaan pasien. Saya Muhammad Malik Fajar. Karena prasarana yang kami dapatkan di Rumah Sakit Sambang Lihum ini selama kami berpraktik sangatlah memadai untuk kami berpraktik. Saya Muhammad Azmi. Saat hari pertama kami berdinas di sini, kami diberikan orientasi pembekalan materi berupa BHD, kemudian spill kit, cuci tangan, pemberian minum obat secara baik dan benar, serta batasan-batasan wewenang dan aturan yang berlaku selama kami berdinas di RSJ Sambang Lihum ini. Nama saya Rani Putri Dewi dari program studi D3 Fisioterapi Politeknik Unggal Kalimantan. Jadi sebelum saya berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, sebelum itu kami melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan pembekalan dan orientasi, kami melakukan post test serta evaluasi penilaian kepada tenaga pendidik serta CIBC. Demikian yang bisa disampaikan terkait penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Kami terus berbenah, kami terus berupaya untuk menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa, serta selalu bervisi untuk selangkah di depan. Betapa bangga memakai sasirangan. Sasirangan dipakai di hari Selasa. Kepada Anda kami mohon dukungan agar kami terus menjadi bagian ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.